Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Ibu Lia. Pagi ini kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan ini untuk kelas 7. Langsung saja ya kita memulai pembelajaran. Pertama-tama Ibu akan menanyakan siapa saja tokoh pendiri bangsa yang mengusulkan perumusan dasar negara. Ada yang tahu? Oke, ada 3 tokoh ya. Yang pertama yaitu Muhammad Jamin. Muhammad Jamin itu mengusulkan 5 usulan. Yang pertama yaitu peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan. Nah, itu merupakan usulan dari Muhammad Jamin. Next, kita lanjut ke tokoh yang kedua. Siapa kira-kira tokoh yang mengusulkan Pancasila? Ada yang tahu? Oke, langsung saja ya. Yang pertama itu persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Kira-kira tokoh siapa yang mengusulkan 5 dasar ini? Ada yang tahu? Nah, ini ada gambar tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu namanya Supomo. Langsung saja yang ketiga, siapa kira-kira tokoh yang ketiga? Nah, Ir Soekarno. Ir Soekarno mengusulkan 5 dasar. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ibu mau menanyakan, akhir pada masa persidangan pertama, kira-kira ada yang tahu? Oke. Yang pada masa persidangan pertama yaitu Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil dan mengadakan rapat dengan 30 anggota BPUPKI di kantor besar di Jawa Hokkaido. Terbentuknya panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9. Nah, dalam Panitia 9, BPUPKI merumuskan Piagam Jakarta. Yang diusulkan ada 5. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan usulan dari tokoh-tokoh BPUPKI. Ada 5 ya, yang dinamakan Piagam Jakarta. Nah, dalam sidang BPUPKI tanggal 8 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengalami perubahan. Yang pertama yaitu di ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di rumusan dasar negara pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu disebut dengan Pancasila, disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945. Nah, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila itu mencerminkan jiwa semangat 45. Yang pertama, pro rakyat. Yang kedua, jiwa sosialidaritas. Yang ketiga, jiwa toleransi. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, jiwa kesatria.
Nah, di sini para tokoh mempunyai komitmen yang dimiliki pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Yang pertama yaitu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi. Cukup sekian dari bab 1 ini Ibu menjelaskan. Jika ada pertanyaan, langsung saja bisa berkomentar di kolom bawah ini. Jika tidak, kalian bisa membuka buku paket yang sudah dibagi oleh sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.